Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Nurul Hikmawati. Saya PPG dalam jabatan batch 3 ya, kemarin di UNEM, yaitu Universitas Negeri Makassar tahun 2019. Oke, saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai informasi PPG dalam jabatan kemarin. Nah, langkah yang pertama, untuk teman-temanku yang sudah terpanggil PPG dalam jabatan tahun 2020, nah itu segera konfirmasi ya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, kemudian setelah konfirmasi, langkah selanjutnya adalah mencetak fakta integritas. Untuk mencetak fakta integritas itu nanti akan muncul di laman Sergur. Nah, jadi teman-temanku semua harus selalu cek, harus selalu sering dicek di laman Sergur ya, sergur.go.id. Nah, kemudian setelah muncul tanda cetak, baru teman-temanku semua bisa mencetak fakta integritas. Nah, fakta integritas dan lapor diri itu nanti jangan lupa ada tanda tangan kepala sekolah masing-masing. Nah, kemudian itu nanti yang akan digunakan untuk melaporkan diri sebelum mulai pembelajaran PPG seperti itu. Oke. Nah, setelah terkirim data fakta integritas dan lapor dirinya ke LPTK masing-masing. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk siap-siap, yaitu akan diadakan grup kelas. Grup kelas itu nanti nomor kita secara otomatis akan dimasukkan ke grup masing-masing oleh Helpdesk yang ditunjuk oleh LPTK masing-masing. Nah, Helpdesk itu siapa? Helpdesk adalah perantara antara mahasiswa dengan dosen yang akan mengajar teman-temanku semua. Nah, kemudian setelah terbentuk WhatsApp kelas, nah itu nanti akan ada yang namanya pemberitahuan kapan mulainya pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran PPG yaitu dimulai dengan daring ya. Nah, daring atau pembelajaran online. Nah, untuk daring sendiri itu nanti yang perlu teman-teman persiapkan, yaitu yang pertama adalah materi pedagogik untuk keguruan ya. Kebetulan saya sendiri dari keguruan. Nah, kemudian materi yang pertama adalah pedagogik, kemudian yang kedua itu siapkan kompetensi bidang sesuai dengan yang kita ampu. Nah, kebetulan saya mengajar administrasi perkantoran. Nah, jadi saya menyiapkan materi yang berkaitan dengan administrasi perkantoran di lingkup SMK. Kemudian yang ketiga, nah yaitu siapkan RPP ya, perangkat pembelajaran lebih tepatnya, RPP. Nah, RPP dan PTK, penelitian tindakan kelas secara garis besar. Nah, itu untuk daringnya. Nah, untuk teman-temanku semua perlu diketahui selama daring itu nanti ada 3 tahap, yaitu dari profesional, kemudian kompetensi bidang, dan perangkat pembelajaran. Itu nanti nilainya harus sesuai dengan kompetensinya. Nah, jadi sesuai dengan KKM. Jadi KKM-nya biasanya 76. Nah, jadi teman-temanku harus mendapatkan nilai minimal 76. Nah, jadi kalau teman-temanku misalnya mengerjakan 1 KD, nilainya sudah di bawah 76, itu nanti tidak akan bisa lanjut ke ke tahap daring selanjutnya ya. Jadi harus hati-hati, jadi harus mengerjakannya supaya bisa mendapatkan nilai minimal sesuai dengan KKM. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah teman-temanku nanti lolos daring hampir 1,5 bulan ya. Nah, itu nanti langkah selanjutnya adalah PPL. Nah, untuk PPL itu nanti kita mengajar ya sesuai dengan kompetensi kita ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah PPL, nah itu nanti kita harus menyusun laporan ya, laporan PPL. Laporan PPL inilah yang sebagai bukti fisiknya supaya kita bisa mengacu ke jenjang yang selanjutnya, yaitu untuk mengikuti ujian terakhir atau UKM PPG. Untuk UKM PPG, apa yang perlu dipersiapkan tidak hanya bukti fisik laporan PPL, tapi juga harus ada membuat PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, untuk PTK sendiri itu nanti biasa kita bisa membuatnya
waktu PPL ya, jadi sambil mengajar kemudian sambil kita membuat PTK seperti itu. Nah kemudian untuk eh, mengikuti UP, nah itu syaratnya yang penting kalian teman-temanku bisa mengumpulkan bukti visi laporan PPL, dan yang kedua adalah bisa eh, mengumpulkan laporan fisik penelitian tindakan kelas, dan keduanya tentunya harus sudah disahkan ya, laporan PPL maupun laporan penelitian tindakan kelas. Nah kemudian itu nanti ada jadwalnya, ada minggu tenang ya, ada minggu tenang sebelum UKM PPG. Itu nanti teman-temanku semua juga harus mengumpulkan soal banyak-banyak ya dari mungkin sebelum-sebelumnya ya, sudah mengikuti PPG sebelumnya, supaya bisa dijadikan untuk referensi atau pembelajaran supaya nanti bisa lulus. Nah, kalau pengalaman saya pribadi kemarin untuk UKM PPG, yaitu yang diujikan adalah 30% ya. 30% itu materi sosial kepribadian atau sospri, dan 70% itu materi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, seperti itu pengalaman dari saya PPG kemarin. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati teman-temanku semua, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya. Oke, afwan, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.